Siang itu, sebuah counter HP di Ambarawa tiba-tiba menjadi teka-teki besar. Toko sampai siang belum dibuka. Pemiliknya tak bisa dihubungi. Karyawannya cemas. Saat pintu akhirnya didobrak, karyawan menemukan bercak merah di lantai. Kondisi counter sangat berantakan. Stok handphone banyak yang hilang. CCTV yang telah dicabut secara paksa. Tapi yang paling membuat mereka panik, pemilik counter juga menghilang tanpa jejak. Semua mengira ini hanya kasus pencurian. Namun, beberapa jam kemudian, polisi menemukan mobil milik bos counter yang ditinggalkan puluhan kilometer dari counter. Dan di dalam bagasi mobil, ditemukan jasad bos counter Royal Phone Ambarawa. Apa yang sebenarnya terjadi? Inilah kronologi lengkap kasus penghilangan nyawa bos counter Royal Phone Ambarawa. Sebelum membahas bagaimana ia menjadi korban kekejian pelaku, kita perlu mengenal siapa orang yang menjadi korban dalam kasus ini. Namanya Chandra Waskito, usianya 25 tahun. Chandra merupakan pemilik sebuah counter handphone bernama Royal Phone di wilayah Ambarawa, Kabupaten Semarang. Bisnisnya terbilang sukses. Chandra mampu membeli rumah sendiri dan mobil pribadi. Menurut warga sekitar counter Royal Phone, Chandra pulang ke kampung halamannya 2 hari sekali. Diketahui, Chandra sudah menyewa kos di daerah belakang counter. Kadang pula, Chandra tidur di counter. Dari keterangan warga sekitar, Chandra dikenal baik. Ia rutin berbagi ke lansia dan anak-anak sekitar counter. Rabu 5 Agustus 2026, sekitar pukul 9 malam, salah satu pelaku bernama Didit Panggih Pamulihan datang ke Royal Phone. Dia datang tidak berencana sebagai pembeli, tapi ada maksud lain. Ia datang ke counter menanyakan keberadaan Chandra Waskito kepada karyawan. Saat itu, Chandra disebut sedang berada di Salatiga. Kemudian, Didit pergi meninggalkan counter. Sekitar pukul 11 malam, Didit bertemu dengan pelaku lain bernama Taufik Ilham. Keduanya kemudian merencanakan pencurian. Mereka juga menyiapkan sejumlah barang untuk rencana tersebut. Waktu terus berjalan. Sekitar pukul 1:30 dini hari, Kamis 6 Agustus 2026, kedua pelaku menunggu di sekitar Jalan Lingkar Ambarawa. Sementara itu, Chandra akhirnya kembali ke counter sekitar pukul 2:30 dini hari. Beberapa karyawan kemudian meninggalkan lokasi, dan perlahan situasi yang sebelumnya ramai menjadi jauh lebih sepi. Chandra kini berada di counter sendirian. Sementara di luar, 2 orang sedang menunggu sekitar pukul 3 dini hari. Kedua pelaku menggunakan sepeda motor memasuki counter. Taufik masuk terlebih dahulu berpura-pura hendak membeli handphone. Membeli handphone jam 3 pagi. Seperti sebuah kegiatan yang janggal. Tetapi, itu hal yang wajar bagi counter Royal Phone. Kadang, mereka memberikan jaminan servis sampai HP konsumen jadi walau sampai dini hari. Kembali ke kronologi, Taufik berpura-pura membeli handphone. Sekilas, semua tampak seperti transaksi biasa. Seorang calon pembeli melihat barang, pemilik toko melayani. Tidak ada alasan bagi Chandra untuk mencurigai sesuatu. Beberapa menit kemudian, pelaku Didit memasuki counter. Dan sejak saat itulah, situasi berubah. Menurut keterangan pihak kepolisian, saat Chandra lengah, Didit mengeluarkan palu yang sebelumnya dibawa. Chandra diserang pada bagian kelapa. Ia jatuh dan cairan merah bercucuran di lantai. Taufik kemudian ikut melakukan penyerangan. Setelah Chandra kehilangan nyawa, kedua pelaku menggasak sejumlah HP dari counter dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Selesai mengambil barang curian, kedua pelaku kemudian berupaya membersihkan cairan merah di lokasi. Lantai dilap menggunakan kain dan cairan pembersih. Sekilas, kedua pelaku mungkin berpikir bahwa dengan membersihkan tempat itu, jejak kejadian akan ikut hilang. Tetapi, dalam sebuah penyelidikan kriminal,
Satu jejak yang hilang belum tentu menghilangkan seluruh rangkaian bukti, karena masih ada sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah mobil. Di dekat lokasi konter, terdapat Honda Jazz milik Chandra. Mobil tersebut tidak terkunci, kunci masih berada di dalam mobil. Kedua pelaku kemudian membawa tubuh Chandra keluar dari konter dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil Honda Jazz milik Chandra. Setelah itu, konter ditutup oleh kedua pelaku. Sekitar pukul 3:20, mereka meninggalkan kawasan Ambarawa. Salah satu tersangka membawa mobil milik korban, sementara yang lain membawa sepeda motor yang sebelumnya mereka gunakan. Dalam perjalanan, kedua pelaku menuju wilayah Gerobokan, sebuah keputusan yang pada akhirnya memperpanjang jejak perjalanan mereka. Mereka kemudian sampai di wilayah Gubuk Gerobokan. Ada halaman bangunan kosong. Tidak banyak orang di sekitar tempat tersebut. Mereka berhenti, meninggalkan mobil yang berisi jenazah Chandra Waskito. Mobil itu kemudian dibiarkan begitu saja, dan mereka meninggalkan lokasi. Namun, mereka belum benar-benar aman, karena pagi segera datang. Pukul 6 pagi, seorang warga desa Trisari, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Gerobokan, melihat Honda Jazz terparkir di sebuah halaman bangunan kosong. Sebenarnya, keberadaan mobil itu mungkin tidak langsung dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Tetapi ada sesuatu yang membuat warga curiga. Pada waktu subuh, dua orang terlihat di sekitar mobil. Keduanya menggunakan masker. Mereka juga terlihat membakar sesuatu di sekitar mobil. Aktivitas tersebut menarik perhatian warga. Tak lama setelah dua orang asing itu pergi, warga segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak kepolisian. Sementara itu di Ambarawa, pada waktu yang hampir bersamaan, kasus besar terjadi di Royal Phone Ambarawa. Sekitar pukul 2 siang hari, seorang karyawan bernama M. Danu datang ke konter untuk bekerja. Tetapi pintu masih dalam keadaan tertutup. Ada sesuatu yang terasa tak biasa. Danu mencoba mengintip konter dan melihat kondisi konter yang berantakan. Karena curiga, Danu coba membuka secara paksa pintu belakang. Dan di situ kondisi terlihat jelas. Konter dalam keadaan berantakan. Ada bercak cairan merah. Dan Chandra sang bos tidak ada. Mobilnya pun juga tidak ada. Kecurigaan terhadap adanya tindak kriminal kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Kepolisian segera melakukan investigasi terkait kasus pembobolan konter Royal Phone dan menghilangnya Chandra Waskito, owner Royal Phone Ambarawa. Dalam proses ini, polisi menemukan bercak cairan merah, kondisi konter berantakan, dan pemilik konter beserta mobilnya yang hilang. Pihak kepolisian kemudian bergerak cepat, mengolah informasi dan bukti-bukti yang didapat. Dalam waktu kurang dari 2 hari, tim kepolisian berhasil mengamankan 2 terduga pelaku. Setelah kedua tersangka berhasil diamankan, satu pertanyaan besar kemudian muncul. Apa sebenarnya motif di balik penghilangan nyawa Chandra Waskito? Mengapa sebuah konter handphone di Ambarawa menjadi sasaran? Dan mengapa aksi yang awalnya disebut sebagai pencurian justru berakhir dengan hilangnya nyawa seseorang? Berdasarkan keterangan kepolisian, motif utama dalam kasus ini adalah ekonomi. Salah satu tersangka, Didit Panggih Pamulihan, disebut memiliki persoalan keuangan dan utang yang cukup besar. Menurut penyidik, Didit memiliki utang sekitar 145 juta rupiah yang sudah jatuh tempo. Dalam kondisi seperti itu, kebutuhan untuk mendapatkan uang dengan cepat kemudian diduga menjadi salah satu faktor yang mendorong Didit melakukan tindakan kriminal. Didit kemudian mengajak Taufik Ilham. Keduanya memiliki hubungan pertemanan. Menurut polisi, Taufik juga berada dalam kondisi ekonomi yang kurang baik. Dan dari sinilah muncul sebuah rencana. Mereka mencari tempat yang dianggap memiliki barang berharga dan relatif mudah untuk menjadi sasaran. Pilihan akhirnya mengarah kepada Royal Phone Ambarawa, sebuah konter handphone di Ambarawa yang menurut penyidik dikenal cukup ramai.
Di mata para pelaku, konter tersebut dianggap memiliki banyak handphone yang bisa dijual kembali. Artinya, sejak awal target utama mereka diduga bukanlah nyawa Chandra. Targetnya adalah barang-barang yang ada di dalam konter, handphone, barang elektronik, dan uang yang mungkin berada di tempat tersebut. Namun masalahnya, sebuah rencana kriminal yang terlihat sederhana bisa berubah total ketika berhadapan dengan situasi nyata.